Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Yamaha Krypton merupakan motor 4 tak pertama dari Yamaha di Indonesia dan pamornya kurang begitu tenar. Padahal dari namanya saja sudah keren. Krypton macam batu dari planetnya Superman yang bikin Superman jadi lemah. Krypton pertama kali lahir tahun 1997 dan pada saat itu motor 4 tak dikuasai oleh Honda, raja 4 tak pada saat itu. Yamaha sedang coba-coba sepertinya. Mau tahu cerita sedihnya bagaimana? Simak video ini sampai habis. Yamaha sepertinya kesulitan untuk mengalahkan Honda, apalagi image Honda yang sudah terkenal membuat motor 4 tak sejak tahun 70-an. Tidak ambil pusing, Yamaha membuat motor 4 tak dengan basic dari Yamaha Force One yang sudah ada sebelumnya, dan voila, jadilah Yamaha Force One versi 4 tak. Namun sayang 1000 sayang, walaupun desain diambil dari Yamaha Force One, Krypton masih belum bisa mengambil hati orang Indonesia, masih setia pada Honda saja. Karena kurang laku, di tahun 1999 Yamaha Krypton akhirnya di stop produksinya dan selanjutnya digantikan oleh Yamaha Vega yang nyatanya lebih laku dibandingkan dengan Krypton. Kasian, ganti nama jadinya. Review used bike ini akan dibawakan oleh Ki Daus. Ada juga aki-aki di dalam tim Motomobi. Ayo Ki Daus, silahkan. Ini nih Yamaha Krypton. Kalau dilihat desainnya, menarik juga. Lihat ya nih, depannya udah pakai cakram. Ini lampunya juga udah pakai plastik. Terus juga secara looknya nggak malu-maluin. Nah, kalau kita lebih dalam lagi nih ngomongin Yamaha Krypton ini, bagian depannya depannya udah pakai rem cakram. Tapi ini Yamaha Krypton reviewer yang baru, reviewer used bike. Bersama Ki Daus. Halo. Ini adalah reviewer power kita untuk used bike, karena memang ada yang lainnya juga, jadi nggak keburu gitu. Kebanyakan kerjaan Mas, si bos ini kebanyakan kerjaan. Enggak, bantuin kita dong. Oke. Ya, nanti ini adalah used bike. Apa ini? Used bike Yamaha Krypton, Mang. Kenapa pengen bahas ini coba? Karena motor ini satu menarik, jumlahnya itu nggak banyak di jalan. Iya sih emang. Karena produksinya itu dari 97 sampai 99 doang. Nggak laku kayaknya. Nggak laku karena teknologinya tinggi pada saat itu. Ya dibandingkan sama Honda gitu ya, lebih laku Honda, terus lebih murah. Ini agak sedikit lebih tinggi. Teknologinya baru, lebih mahal, jadinya nggak laku. Iya. Terus modelnya juga ya begini gitu. Modelnya ya sama kayak Force One. Entry levelnya Yamaha lah ya. Kayak gini gitu kan, orang udah lihat Force One-nya, terus tiba-tiba bikinnya 4 tak, bentuknya sama gini, tidak menggairahkan gitu. Tidak menggairahkan. Di samping itu juga, Mang, kalau kita ngomongin yang kurang lakunya itu adalah Yamaha itu sebelum-sebelumnya kan identik dengan 2 taknya. Iya. Dengan dia mengeluarkan Krypton, orang masih belum percaya nih. Terus tiba-tiba dia bikin 4 tak gitu, dengan bentuk yang sama. Waktu itu niatnya menyaingin Honda, cuman Honda kayaknya lebih asoy gitu. Jadi sebetulnya Yamaha 4 tak itu boomingnya di Yamaha Vega, bukan di Krypton. Nah, makanya itu Krypton itu cuma 2 tahun produksinya kalau nggak salah ya. Iya, 97 sampai 99. Jadi 2000 udah digantiin sama Vega. Gitu. Ya, karena ya Yamaha untungnya tahu gitu, karena aduh, ya udahlah ganti aja langsung. Iya kan? Daripada kelamaan? Iya, daripada kelamaan. Ganti aja langsung Vega lah udah. Gitu. Terus ini nih, ada yang tromol ya katanya ya? Yang 97 itu tromol. Nah, masuk yang 98 sampai 99 baru pakai rem cakram, Mang. Oh gitu. Udah pakai cakram. Tapi jangan salah, Mang. Walaupun keluar 97, walaupun dibilang kurang laku, sebenarnya dia tuh punya teknologi engine balancer. Wih, ngeri juga. Jadi meminimalisir getaran mesin pas lagi naik. Nah, cocok. Ini mesinnya kan? Mesinnya berapa cc sih? Mesinnya 101,8 cc, Mang. 101,8. Ya, 100 cc lah ya. 100 cc lah. 4 tak, 1 silinder. 1 silinder. Tenaganya sekitar 8, sekian HP, 8,2 HP lah kalau nggak salah. 4, ya. Sebentar. Kalau tenaganya 4, kita juga bingung motor apa itu, Mang.
Ada namanya Malika. Merek kecap itu mah. Tumbuhan kecap. Ada itu motor Matic. Hah? India namanya Malika. Malika. Iya, 2 tak. 2 tak. 75 cc. Tenaganya 4 HP. Oke. Lanjut lagi. Kalau secara desain suka nggak? Kalau saya sih suka ya. Kalau saya termasuk yang suka. Timeless sih, suka sih. Ditambah ininya mang kombinasi stikernya warnanya apa ya? Old school seru gitu sih. Iya nggak sih? Terus ditambah ininya juga knalpotnya juga masih lurus. Knalpot masih lurus. Nah, ini seneng nih. Lurus tapi nggak seboring Grand. Ya, betul, agak nungging dikit gitu ya kalau ini ya. Ini jadi kan dari sini kan kecil jadi ngegedein gitu. Lebih sporty lah ya, Mang ya. Iya. Terus masih pakai tromol belakangnya. Masih pakai tromol. Lengan ayunnya masih double, shock breaker double. Shock breaker udah double. Tapi nggak pakai itu ya? Apa namanya? Setelan tuh? Preload. Nggak dapet. Nah, ini Mang, menariknya Mang, walaupun motor yang desainnya terlihat sporty, tapi masih dilengkapi dengan tutup rantai. Nah iya ini. Mamang tuh paling suka dengan yang ada tutup rantainya. Kenapa? Nggak kotor ke celana. Nggak kotor ke celana, cipratan-cipratan olinya. Iya, cuma memang tetap ini harus dibersihin nih. Iya. Ya kan, dibuka lagi, itu numpuk oli di situ, kering, udah deh, sama aja. Ya harus rutin lah. Harus rutin. Es terus. Puasa. Terus apa lagi ya yang menarik dari motor ini ya? Double stepnya di sini nih. Double footstepnya di sini. Itu konvensional sih sebetulnya. Sama dengan bebek-bebek yang lain lah ya. Ya ini lebih modern, kalau dibilang ya desainnya lebih modern daripada Grand. Betul. Dan harganya sekarang menarik gitu. Ya di. Triton itu di tahun yang sama lebih tinggi harganya daripada Grand. Yes, Astrea Grand. Ya dia mahal loh. Dia lebih mahal. Ini aja. Dapat berapa, Mbak Ivan? Ini kebetulan punya Mbak Ivan nih. 6, sekian lah. Seriusan? Iya, 6,2an kalau nggak salah. Mbak Ivan segitu belinya? Iya. Buset! Dan itu hoki sih menurut gue dengan barang yang masih semulus ini ya. Iya, mulus, terus original semua. Yap. Ini cat-catnya juga masih ada kikisan-kikisan gitu. Tunggu. Saking seringnya dipoles. Sama ini Mang, gue penasaran itu adalah ini joknya asli Mang begini atau? Enggak, ini kayaknya bukan ya. Enggak gini sih, nggak ada tulisan Yamaha gini. Nah, nanti nih ya, kameramen juga bisa lihat nih, detailnya lagi ada nih Mang. Apa tuh? Ini ada petunjuk angka transmisinya nih, keren banget nih. Keterikan gitu. Buat apa ya? Ya itu petunjuk 4, 3, 2, 1, N netral. Keren kan? Jadi kalau maju itu di masuk 1, 2, 3, 4 belakang. Jadi nggak bisa dari 4 langsung ke N lagi. Kalau Astrea Grand kan bisa. Ini nggak bisa. Setahu gua nggak. Ya? Nggak. Pindah itu ya? Oh iya, dia nggak bisa. Nggak bisa. Kalau Grand kan bisa. Iya, kalau Grand bisa. Dari 4 langsung berhenti netral lagi. Ini nggak bisa. Oh, dia bukan rotari ya? Bukan rotari. Honda masih lebih unggul pada saat itu. Yap. Untuk urusan 4 tak ya? 4 tak di tahun yang sama Honda lebih unggul. Iya. Pengen tahu di balik joknya ada apa sih? Ini apa gitu? Oh, lumayan lah. Lumayan. Nih tempat kunci-kunci busi sama obeng-obeng. Kan jas hujan taruh sini. Kagak muat Mang jas hujan. Hah? Muat lah, yang plastik. Yang plastik? Iya, 10 ribuan. Ntar kalau di jalan ada yang nanyain, Mas, ini saudaranya baru ya? Kenapa? Kok diplastikin? Aki-aki. Nah, kita cek. Enak nggak duduknya? Nah, kita cek ya. Kita belum cek lampu belakang loh. Oh, iya. Lampu belakangnya Triton itu kayak Force One. Plek-ketiplek sih, Mang ya? Plek-ketiplek banget. Kayaknya sampai ukuran spatbor panjangnya juga desainnya sama kayak Force One. Ini benar-benar mirip lah. Desainnya juga sama, bolam semua ya. Pada saat itu kan bolam. belum ada teknologi LED dan segala macam. Betul. Dah, numpak dah. Yuk, tes ya. Tes. Numpak Bismillah. dulu. Pakai enak nggak? Apakah double starter masih jalan? Tingginya berapa? Gue 182. Tinggi amat. Ini yang asli keturunan Nabi Adam mah kayak saya. Tinggi itu ke atas, bukan melebar. Ini lebih tinggi banget sih, 182. Makan apa? Bambu. Ini suara mesinnya masih cukup merdu ya, Mang ya? Kering. Enak. Ini menandakan bahwa mesinnya ini terawat dengan cukup bagus. Iya. Nah, kalau untuk
ukuran si badan dia sih pasti napak semua nih motor. 182 sih itu. Tegak kan tapi Tegak. enak, nyantai gitu. Ya, Coba naik kaki satu, sini. Nyatu. Tinggi sih. Ya Mamang dah. coba Mang. Ukuran Mamang, normal Indonesia 170-an. 172. 172. Gimana Mang? Ya oke lah. Oke kan? Tinggi joknya berapa tadi? Tinggi joknya itu lupa, adanya tinggi dari jarak ke tanah. Nggak ada, gua cari datanya nggak ada. Tinggi 100. Ini biasanya kalau kayak gini ya, ini paling 700-an nih. 715, 745. Tinggi joknya ya? Oke, nih kita bahas dashboardnya. Dashboard lagi. Dashboard. Ayo, duduk lagi sini. Duduk lagi, oke. Nah, Nah, apa aja nih di speedometer nih? di speedometer itu ada indikator lampu netral, sama kalau transmisinya Top di ya. 4 ya, berarti ada top. Sama lah kayak Astrea Grand dan Astrea. yang lain pada umumnya lah. Motor bebek di masa itu. Ya, Terus ada lampu jauh sama lampu sen. ya. Di sininya ada speedometer, kecepatannya sampai 140. Grand itu 120 kan? 120. Ini 140. 140 nih. Dan ini sampai 60 itu ada tulisannya Ekono. Ini kayaknya nama insinyur Jepang ya mungkin. Pak Eko. Pak Eko. Sama biasa, indikator bahan bakar. Iya, ada E-nya. Ini asli atau enggak sih ini warna soalnya Asli, Mang. interaktif banget. Asli, Mang. Setahu Asik ya? setahu saya asli. Kalau Grand kan boring gitu. Ini Boring, cuman bagus ada warna warnanya. hitam putih aja ya. Kayak gitu. Gitu. Terus ini tombol apa aja nih? Ini tombol electric starter. Ini Udah mulai. udah mulai. Ya, biasalah. Ini buat lampu. Nah, ini lampu sennya nih udah modelnya Model, lebih modern iya. dari Astrea Grand. Jadi kalau matiinnya itu misalnya ke kiri tinggal pencet aja, nggak perlu dibalikin lagi. Ya kalau Astrea Grand gini harus dibalikin. Ya, ya. Kalau ini enggak. Ini sama klakson. Ini high beam. Ini high beam. Ini ada cuknya. Oh iya, karbu dia ya. Karbu. Jadi masih cuk. Mikuni ya, apa karbunya? Karbunya Mikuni. Mikuni ya? Mikuni. Mikuni itu bisa punya arti pelupa juga. Hah? Pikun. Mikuni. Nah, garing ya? Ya udah saya coba aja langsung daripada bercandaan saya makin garing. Saya nggak ikut ya, saya ada meeting lagi. Oh, oke. Nanti ceritain aja di jalan kayak gimana rasanya. Impresi Nah, berkendaranya. tapi ini kebetulan yang saya tahu rem depannya rada-rada. Iya ini saya tahan terus ini. Ya namanya juga motor tua, tapi Iya. udah cukup menarik untuk melirik Krypton di zaman now atau dijadikan koleksi karena jarang barangnya kalau Krypton. Jarang di jalan, jadi kalau pakai ini dengan kondisi yang kempling, dijamin pasti bakal dilirik para Iya. bikers. Dilirik sih. Kaum Apalagi hawa yang juga. Ini lagi. Apalagi kalau yang Mamang bawa sih ngelirik ke Mamang semua. Iya, percaya, udah. Oke. Ya, Kita ya. coba dulu, Bang. Coba ya. Oke, sekarang kita lagi nyoba impresi berkendara dari Yamaha Krypton. Rasanya tarikan pertamanya itu ya cukup impresif ya, cukup nah di gas tuh begitu, antara gigi satu dan gigi keduanya juga perpindahannya halus. Kemudian karena lem belakangnya itu masih pakai tromol, jadi ya pakem tapi kadang agak ngelos dikit ya. Ini juga mungkin kampas remnya harus diganti juga. Kemudian ini kita coba di gigi 3. Nah, saat masuk gigi 3 ini mesinnya lebih enak ya, lebih halus, terus juga terasa lebih nyaman lah ya untuk berkendaranya. Nah, kita coba turunin giginya tanpa menginjak rem. Tuh.
menurunkan gigi tanpa menginjak rem itu perpindahannya masih terasa halus, tapi dengan kecepatan itu sekitar 20 sampai 25 km per jam. Nah, ini nih. Kalau posisi duduknya sendiri dengan tinggi 182 cm, saya merasa cukup nyaman ya. Cuman memang ini joknya agak licin, jadi kalau kita ngerem saya akan maju sendiri. Tapi cocok sih kalau kita lagi ngeboncengin cewek ya, kalau sarung joknya licin gini ya. Kalau masalah suspensi, barusan ngelewatin polisi tidur, memang sambil direm ya, nggak dilosin gitu. Itu suspensi depan dan belakangnya masih oke kalau menurut saya. Jadi tidak keras dan juga tidak terlalu empuk. Kalau terlalu empuk kan jatuhnya limbung ya. Nah kalau ini pas nih, cocok nih. Ini asli tarikan motornya enak ya, enak. Saya rasain enak. Jadi dari gigi 1, 2, 3 perpindahannya halus, terus juga tarikannya juga enteng, enak. Motor ini apa ya, walaupun umurnya sudah lebih dari 10 tahun, tapi masih enak dipakai. Terus bensinnya juga irit. Terus oh ya, ini motor kan punya teknologi engine balancer ya. Nah, ini berasa banget nih. Getaran mesinnya itu bener-bener minim dari yang kita rasakan ya, duduk di depan gini ya. Jadi motor tua, tapi getaran mesinnya nggak berasa. Perpindahan giginya halus, terus juga tarikannya masih ngacir ya. Ya itu aja sih kurang lebihnya Yamaha Krypton ini. Kalau buat para bikers yang pengen pakai motor yang anti mainstream dengan harga yang masih ramah di kantong, ini motor cocok. Overall mengenai Yamaha Krypton, merupakan motor yang bisa dipakai sehari-hari. Mesinnya tergolong bandel, namun spare partnya sepertinya masih banyak. Spare partnya Honda. Mungkin motor ini bisa dijadikan koleksi karena populasinya tidak terlalu banyak. Hanya beredar 2 tahun saja. Dan mengenai harganya, gelap. Yes. Apabila dalam kondisi mulus seadanya bisa di harga 4 jutaan. Wah, lumayan untuk sebuah motor bebek tua. Semua ini adalah opini pribadi saya dan aki-aki itu. Kami tidak berel siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Moto Mobi dan Mas Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda. Dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.